Orang-orang yang kaya itu biasanya fokusnya adalah mereka punya impian. Kenapa orang banyak yang punya impian tapi gagal? Karena mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan per harinya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel NLP for Business. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Sekarang kita sudah bersama Coach Antonius Arif nih yang ingin membagikan ilmu barunya lagi. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Arif. Halo, apa kabar? Baik Coach. Coach Arif gimana kabarnya? Baik. Hari ini ada agenda apa lagi nih Coach selain rekaman? Hari ini rekaman lagi. Hari ini hari rekaman. Hari rekaman. Iya, tadi pagi udah meeting. Hari ini rekaman semua kayaknya. Sampai sore ya Coach? Iya, nggak tahu deh. Iya. Saya disiksa hari ini sama Karin. Waduh, wah luar biasa sekali ya Coach Arif dan teman-teman nih. Iya, yang luar biasa Karin karena menyiksa saya hari ini. Kak Karin. Oke Coach, aku mau bahas-bahas lagi nih hari ini Coach. Aku nyari-nyari nih di internet ya Coach ya. Kok banyak sekarang udah banyak orang-orang yang sukses gitu ya Coach ya. Emang sebenarnya orang sukses itu memiliki kebiasaan seperti apa sih Coach? Nah ini menarik ya, karena kebiasaan orang sukses itu kalau saya perhatikan polanya sama. Polanya sama, ceritanya walaupun saya ambil dari manapun, dari buku-buku yang saya baca, bahkan ketemu sama mereka, semua ini pola-polanya sama persis. Karena polanya sama persis, makanya kenapa saya berani mengambil kesimpulan bahwa ini polanya bisa dipakai. Sama semua orang yang berhasil jadi sukses. Dan itu pola-pola itu juga saya gunakan yang sama. Wah. Yang tidak bisa saya gunakan cuma satu. Apa tuh Coach? Kalau kamu dari kadang-kadang ada beberapa orang yang kaya itu datang dari keluarga kaya. Berarti privilege. Dari keluarga kaya itu privilege ya. Walaupun katanya ada orang miskin juga privilege kan. Ya, saya ambil contoh yang paling gampang sederhananya. Misalkan contoh ya, apakah Bill Gates itu benar-benar dari keluarga miskin? Tidak, Bill Gates bukan dari keluarga miskin. Apakah Elon Musk yang orang kaya? Apakah dari keluarga miskin? Tidak, mereka juga dari keluarga kaya. Tapi yang mau saya ngomong bukan itu. Yang saya mau ngomong kebiasaan yang bagaimana bisa membuat orang yang biasa saja minimal menjadi orang yang bisa kaya. Iya. Orang kaya. Iya. Karena saya juga melakukan yang sama dan puji Tuhan saya bisa mengatakan saya punya perusahaan dan sebagainya. Wah. Yang paling gampang saya ambil dari tulisan dari Thomas Corley. Thomas Corley. Ya, ini kebetulan saya tinggal baca nih ya. Okay, tulisan Thomas Corley. Dia mengatakan ada beberapa penelitian yang orangnya yang punya income 1 tahunnya di atas kurang lebih sekitar pendapatan income pribadinya dia itu bisa di atas sekitar 2-3 miliar. 3 miliar lah per bulan. Per tahunnya. Income ya, pribadi. Nah, berarti dia bisa menghasilkan itu. Kebiasaan apa yang mereka lakukan? Nah, ini yang mau saya sharingkan. Iya, betul Coach. Mungkin teman-teman juga udah menanti nih Coach. Kebiasaan-kebiasaan apa sih yang pastinya pengen teman-teman terapkan juga di kehidupan? Apa nih Coach? Yang pertama adalah mereka punya tujuan, mereka punya goal. Punya tujuan atau goal? Mereka punya tujuan, mereka punya goal. Dan ini penelitian ini dilakukan selama 5 tahun sama dia. Dia melakukan penelitian orang-orang kaya tersebut. Dari data tersebut bahwa 62% orang-orang yang kaya itu biasanya fokusnya adalah mereka punya impian. Impiannya itu dalam bentuk yang besar. Rencana kerja, mau bikin bisnis seperti apa, itu yang dipegang. Makanya kenapa kalau ditanya ke saya pun juga mempunyai itu dari dulu. Dari dulu saya pengen punya apa, impian saya, bagaimana eksekusinya, itu yang paling penting. Jangan sampai orang cuma punya impian, punya target, tapi dia nggak tahu gimana cara ngelakuinnya. Wah, saya juga punya impian nih Coach. Nah, pasti teman-teman juga punya dong impian-impian itu. Nah, jadi kalau ditanya, apakah kamu bisa mencapai impianmu? Bisa, asal balik lagi. Kamu harus punya impian dulu. Punya impian, punya tujuan dulu. Nah, kalau kamu nggak punya impian, maka otomatis kamu nggak akan bisa mencapai. Iya, betul. Nah, yang kedua adalah, tadi yang saya bilang, kebanyakan kenapa orang banyak yang punya impian tapi gagal, karena mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan per harinya kegiatannya. Per harinya. Berarti itu sama kayak strategi kita untuk mencapai impian gitu ya Coach? Saya paling gampang gini contoh ya. Saya ngelihat ya ketika dulu saya bekerja di corporate dan sebagainya, saya menemukan orang-orang yang punya possibility bisa sukses, minimal adalah orang yang tahu apa rencana kerja dia selama 1 tahun. Selama setahun. Selama setahun dulu. Ya, ini kan jangka pendek dulu dong. Nah, setelah dia punya rencana kerja 1 tahun, dia bisa nggak menjalankannya day by day-nya per harinya. Yang saya sering temukan adalah mereka tidak bisa menjalankan per harinya seperti apa tindakannya. Makanya wajar mereka akhirnya tidak mengimplementasikan.
cuman punya ide, punya rencana, tapi nggak jalanin. Oh, itu cuman kayak sebatas perencanaan doang Rencana ya, aja. Coach? Atau malah ada beberapa orang yang dia tidak punya rencana sama sekali. Nah, teman-teman dicatat ya, jangan sampai nih ngelakuin itu cuman kita buat rencana-rencana aja, tapi kita nggak ngelaksanainnya. Gimana kita mau mencapai impian kita? Oke, Coach. Apa lagi nih, Coach? Nah, yang berikutnya lagi adalah jangan kebanyakan nonton TV sama baca di media sosial. Tapi kalau ditanya gini, contoh ya, saya melihat media sosial itu hanya sebatas yang saya nonton adalah YouTube pendidikan, bukan adalah yang berkaitan dengan hiburan saya nonton, tapi sangat jarang. Tapi kan biasanya Coach kalau umur-umur kita ya teman-teman kita pasti sukanya Ya. nonton film, sosmed, scroll TikTok. Ayo teman-teman, siapa yang kayak aku juga? Nah, tapi itu kan putusan masing-masing dong. Iya, betul. Kalau Coach. dia memang mau hidupnya seperti itu saja ya silakan. Tapi yang pengalaman adalah orang-orang kalau ditanya setiap hari, saya pagi ini aja, pagi ini, saya sudah menonton 1-2 YouTube tentang pendidikan. Nah, pertanyaan menarik, apalagi harusnya YouTube kita yang nonton ya, mesti ditonton nih YouTube kan. Nah, yang berikutnya lagi adalah, bahkan nanti sore saya juga melakukan yang sama. Kalau ditanya Instagram atau apapun, saya hanya melihat membatasi. Kalau ditanya, saya nonton TikTok nggak? Nonton. Tapi hanya sebatas sekian menit tertentu, sudah itu udah selesai. Saya membatasi. Karena saya tahu ketika saya menghabiskan waktu saya untuk hal yang begituan, akhirnya tidak membawa saya ke satu titik. Ya, karena pertanyaannya, mungkin kalau buat teman-teman ngerasa, saya nggak perlu, ya itu balik lagi ya. Tapi kalau buat saya, setiap orang sukses harus belajar dan belajar dan belajar. Dan berikutnya adalah harus banyak membaca buku. Membaca buku. Dan membaca buku bukan sekedar fun. Kalau fun berarti novel, Iya, cerita-cerita cerita-cerita dan pendek, sebagainya. Tapi adalah berkaitan dengan pendidikan pengembangan dirinya mereka. Tapi bukan berarti dia tidak baca fun. Saya juga baca yang fun. Saya suka dengan buku Kung Fu Boy. Tapi bacanya kalau ditanya, tergantung dia mau kapan keluarnya. Mungkin 3 bulan sekali atau berapa. Saat itulah saya beli. Saat itulah saya baca. Tapi buku semua yang saya baca adalah berkaitan dengan pengetahuan diri saya untuk mengembangkan. Saya ambil contoh nih yang paling sederhana. Tadi pagi saya udah baca 2 bab. Habis selesai ini rekaman, kayaknya saya baca buku lagi karena Karim udah ngejar-ngejar saya nih, saya untuk bikin proposal dan sebagainya. Jadi mau nggak mau, saya harus melakukan sesuatu untuk pengembangan diri saya. Oke. Nah, teman-teman, jadi harus membaca buku ya, jangan kita baca cinta-cintaan mulu. Apalagi nih, Coach? Kebiasaan kamu ya baca Iya sih, sukanya novel-novel yang percintaan gitu sih, Coach. Ya. Oke. Nah, terus berikutnya, ada beberapa yang saya temukan. Waktu kemarin saya pernah bertemu dengan salah satu mantan Presiden Direktur IBM Indonesia. Dia kan cerita bahwa dia setiap pagi melakukan olahraga dan sambil dengar audiobook. Wow. Every day, every single days. Makanya wajar ya kalau dia jadi presiden. Iya, wajar. IBM Berarti Indonesia, ilmunya banyak banget ya. Nah, makanya balik lagi kan, kalau kitanya mau jadi sukses ya bang lama kita harus melakukan sesuatu kan. Daripada pertanyaannya menarik gini, lebih baik kita ngisi kepala kita daripada kepala kita diisi sama dunia. Iya. Dunia itu artinya apa? Segala informasi, gosip-gosip dan sebagainya, tapi itu yang membuat kita nggak jadi bagus, jadi nggak sukses. Nah, jangan kebanyakan gosip ya teman-teman. Kita harus isi dengan hal-hal yang bermanfaat nih untuk diri kita. Nah, berikutnya apa lagi nih, Coach? Nah, berikutnya adalah ketika melakukan pekerjaan, harus melakukan pekerjaan lebih daripada sekedar yang seharusnya. Lebih daripada Yang seharusnya. Misalkan contoh, ketika mengerjakan sesuatu A, kita melakukannya tidak hanya A, tapi kita melakukannya A, B, dan C. Jadi kita memberi lebih. Ketika saya diminta mengerjakan sesuatu, saya selalu pastikan mengerjakan sesuatu lebih. Jadi segala sesuatu kita harus melakukannya lebih, bukan sekedar yang bisa kita kerjakan. Kita harus mau melakukan apapun, pokoknya lebih. Apapun harus lebih, nggak bisa yang cuma sekedarnya. Kebanyakan yang saya temukan adalah orang ketika disuruh ngerjakan A, ya sebatasnya A doang. Makanya kenapa akhirnya dia tidak dipercaya untuk naik ke level berikutnya. Nah, yang berikutnya lagi adalah mereka tidak pernah berharap kemenangan dapat dari lotre. Dari lotre? Atau judi. Nggak ada. Nggak ada. Iya, nggak ada. Makanya itu yang harus dilakukan. Dan yang paling terakhir, yang paling penting adalah, kalau buat saya, orang hebat yang paling penting adalah mereka menjaga kesehatan tubuh mereka. Kesehatan? Kenapa? Karena kesehatan buat dia adalah investasi supaya ketika dia bekerja sampai larut malam, mereka masih segar bugar. Saya ingat banget, waktu ketika saya bekerja dengan salah satu perusahaan Jepang,
Tahu nggak perusahaan Jepang itu apa yang dilakukan mereka? Mereka kerjanya gila banget. Malam, mereka itu sampai makan, saya lupa ya, makan bawang putih atau apa. Mungkin teman-teman nanti ada yang bisa kasih tahu ya. Saya lupa persis apa. Dia makan makanan tertentu supaya energi tubuhnya masih semangat. Bahkan sampai mereka udah capek sekalipun, Sabtu saja mereka masih golf loh. Masih golf, Iya. olahraga golf gitu. Pagi loh. Berangkatnya pagi loh. Iya, Mungkin golf kelihatan ringan ya? Enggak sih, berat itu. Berat Coach. ya? Udah pernah? Aku ngelihatnya kan teman aku juga ada yang jadi KD-nya kan ya. Capek sih katanya. Iya kan? Saya kasih tahu ya, saya main golf. Itu selesai main golf, itu kayak di neraka saya rasanya tuh. Capeknya minta ampun, saya bisa geletakan di tempat ganti baju, mandi luar biasa. Maka kadang-kadang kalau dulu saya main golf tuh saya berharap hujan. Supaya dingin gitu. Supaya adem. Nggak terpapar sinar Iya, matahari. itu memang gak bakat ya main itu ya. Ya. Nah itu yang makanya kenapa mereka bisa menjadi sukses, karena mereka punya kebiasaan-kebiasaan yang unik itu tadi, yang membuat mereka bisa mengembangkan dirinya. Itu yang mungkin bisa saya sharingkan. Nah, gimana nih teman-teman? Semoga aku dan teman-teman bisa meniru nih apa yang sudah disampaikan oleh Coach Arif ya, dan kita bisa menjadi orang yang kaya. Nah, teman-teman, aku mau infoin nih, teman-teman bisa loh mengikuti pelatihan NLP yang sudah tersertifikasi langsung oleh Dr. Richard Bandler. Teman-teman kalau mau lihat dan mau mencari tahu informasinya, teman-teman bisa loh kunjungi websitenya di www.nlpleadershipindonesia.com. Nanti teman-teman bisa langsung mengkontak narahubung yang tercantum ya. Nah, teman-teman, aku juga mau bagi-bagi e-book nih untuk teman-teman. E-book mengenai menemukan mental block dalam diri dan menterapinya. Wah, pasti teman-teman mau dong menghilangkan mental block dalam diri. Teman-teman cukup datang di deskripsi YouTube ini, atau teman-teman bisa kunjungi di komentar paling atas. Di situ ada linknya, teman-teman bisa klik dan cuman hanya mengisikan biodata seperti nama, email, nomor telepon, e-booknya akan segera kami kirimkan. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Saya Aisyah Ramawati dan Saya Coach Antoni Sarif, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.